Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Anissa, NPM 1194013, kelas D4TI 3A. Di sini saya akan melanjutkan praktikum di chapter 5, yaitu vektorisasi kata dan dokumen. Di sini kita ke praktik programnya, yaitu yang pertama mencoba dataset Google dan jelaskan vektor dari kata-kata yang ini, dan mencoba untuk melakukan perbandingan dari kata-kata tersebut. Perbandingan similarity. Nah, di sini udah ada kode programnya. Yang pertama kita import dulu semua modulnya. Di sini ada modul OS, random, terus kita menggunakan modul Gensim untuk .2vec sama tag dokumen. Terus import Gaussian similarity, linear model dataset, kemudian cross file score-nya untuk menghitung skor keseluruhan. Nah, di sini kita import dulu, di run dulu. Nah, terus di sini kita akan menggunakan library Gensim. Nah, library Gensim ini library dari Python yang dikhususkan untuk natural language processing, topic modeling, dokumen indexing, dan similarity retrieval dalam korpus dalam jumlah besar. Library Gensim ini juga untuk menghandle file teks yang besar tanpa harus melakukan loading keseluruhan dari memory file. Terus sini kita menggunakan login, di mana login ini opsional untuk membuat lognya itu lebih lengkap. Nah, di sini kita menggunakan database Google, yaitu Google News Vector negatif 300 .bin. Nah, di sini kita coba running dulu. Nah, di sini udah selesai yang untuk import dataset Google News-nya. Nah, selanjutnya di sini untuk yang nomor pertama, di sini kita akan mencoba dataset Google yang tadi. Nah, dari kata-kata ini kita running satu-satu. Nah, ini merupakan percobaan vektor kata, di mana vektor kata ini dari setiap kata ini merupakan identitas. Nah, setiap kata itu memiliki identitas. Nah, di sini coba kita running dulu satu. Nah, ini vektor-vektor kata dari kata yang pertama, yaitu love. Nah, di sini mulai dari sini, yang ini sampai ke yang terakhir, itu merupakan identitas dari kata tersebut. Nah, kita coba yang kedua. Sama dengan yang pertama, yang kedua juga di sini merupakan identitas kata dari faith. Kemudian di sini identitas kata dari fall. Kemudian sick. Terus clear. Di sini shine. Nah, selanjutnya ini vektor kata dari bag. Kemudian yang car.
yang wash, motor, nah yang terakhir cycle. Nah di sini dari setiap kata-kata di sini punya identitas. Nah identitasnya itu yang ini vektor katanya. Dari yang awal, pokoknya dari yang awal sini sampai yang terakhir dari sini. Nah di sini itu dimensinya ada 300. Nah, kemudian di sini kita akan mencoba membandingkan antara satu kata yang ini dengan kata yang lainnya. Di sini dalam kata-kata ini kalau misalkan nilainya itu cenderung sama atau hampir mendekati, berarti memiliki similarity dalam penggunaan dalam kalimatnya. Similarity penggunaan dalam kalimat. Nah, di sini kita coba dulu yang membandingkan antara love dan faith. Di sini kita running. Nah, di sini udah muncul. Di sini muncul 0,3. 0,3 berarti 3% dari love sama faith-nya itu similarity-nya ada 3. Kemudian untuk yang fall sama shine. Nah, di sini 0,2 berarti similarity penggunaan dalam kalimatnya itu ada 2%. Kemudian di sini yang motor dengan cycle. Nah, di sini 0,17 berarti hampir mendekati similarity-nya penggunaan dalam kalimatnya itu 17%. Kemudian yang sick dan beg. Di sini yang sick dan beg. Nah, di sini 0,11 berarti dia perbandingan similarity-nya ada 11%. Kemudian yang clear dan wash. Clear dan wash. Nah, di sini ada 0,09. Nah, berarti perbandingannya yang 9 ini. Nah, perbandingan ini merupakan perbandingan pemakaian kata dalam kalimat. Jadi similarity-nya dalam penggunaan kalimat. Kemudian di sini kita lanjut ke yang percobaan input string. Nah, di sini kita akan melakukan coba dijalanin dulu di run. Ini jalan aja. Nah, di sini kita masuk ke yang misalkan nih biodatanya yang ini kata-katanya input string. Kemudian di sini akan ada list kata-katanya. Jadi per kata itu di list. Misalkan ada Rizky Anissa, kemudian ada kata lagi Febrianti, kemudian ada kata lagi 1194013. Jadi list kata-kata dari biodata ini dijadiin satu-satu kata kayak gini, kayak di inputan, kayak di outputnya. Terus selanjutnya di sini input matrix. Nah, di sini ada kata-katanya Rizky Anissa, Febrianti, kemudian 1194013, D4, Teknik Informatika, Politeknik Pos Indonesia. Nah, di sini di random, di mana kata-kata ini nanti munculnya tuh random. Nah, kita coba running aja. Nah, di sini random. Jadi misalkan yang Febrianti terus D4 Teknik Informatika. Terus di sini kalau misalkan mau coba lagi buat ngebandingin. Nah, di sini random. Jadi kadang muncul yang ini, kadang muncul yang ini. Jadi si kata-kata ini kita menggunakan random choice. Kemudian untuk yang nomor selanjutnya yaitu nomor 2. Fungsi extract word dan permute sentence. Di sini fungsi untuk membersihkan dari tag HTML. Nah, extract words ini nanti fungsinya untuk membersihkan dari tag HTML yang nggak diperlukan. Jadi setiap ini menghapus tag HTML yang kalau misalkan ada di dalamnya itu nggak digunain sama sekali, jadi harus dihapus. Nah, di sini kita akan mengubah kalimat menjadi array list per kata menggunakan split. Nah, di sini kita coba running aja.
Nah, jadi dia akan menghapus tag-tag HTML yang nggak diperlukan di data. Terus yang permute sentence. Nah, permute sentence ini buat ngerandom aja, jadi biar kata-katanya itu munculnya random atau acak. Jadi di sini menggunakan random shuffle. Sini coba di running aja. Nah, jadi yang munculnya itu nanti random kalau permute sentence. Kemudian di sini yang nomor 3 itu library Gensim, take dokumen dan doc2vec. Di sini kita akan mencoba yang bagian dokumen ini nanti dia di list. Cuma ngelis aja. Nah, ini udah muncul. Ini hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis sampai yang terakhir token docnya sering. Kemudian di sini yang doc2vec. Nah, doc2vec ini menghasilkan vektor dokumen dan vektor kata yang ada pada data training. Jadi di sini nanti kita akan ngeload modelnya, membuat modelnya yaitu yang test.text.2vec.model. Nah, di sini kita buat modelnya. Kita coba running aja. Nah, ini lagi dibuat modelnya. Ini udah selesai. Nah, model ini nanti disimpan di file yang ini. Nah, di sini udah muncul yang text.2vec.model. Nah, ini nanti ini di save dengan ekstensi model file. Kemudian selanjutnya yang nomor 4. Nomor 4 ini menambahkan data training dari file yang dimasukkan rangka melatih model doc2vec. Nah, di sini untuk yang nomor 4 kita menggunakan file ACL IMDb. Nah, di sini kita udah download. Nanti kita akan menggunakan file yang ACL IMDb ini. Yang ada data testnya, terus ada data trainnya. Di sini data train post, data train rec, data train unsub, terus test post sama test rec. Nah, di sini kita coba buat running aja. Nah, di sini munculnya non, tapi dia udah jalan. Dengeran di stop aja, nggak apa-apa. Karena ini ngebacanya tadi non, jadi kita lanjut aja ke yang nomor 5. Nah, di sini nomor 5 itu kenapa harus dilakukan pengocokan dan pembersihan data. Nah, pengocokan data itu biar datanya tuh random, jadi lebih bagus yang random. Terus kalau misalkan pembersihan data itu biar meringankan beban memori. Nah, di sini kita coba running aja. Nah, di sini udah muncul kata-katanya. Nah, kata-kata ini tuh random. Aduh, kelebihan. Nah, kata-kata yang muncul tadi itu random dikocok, jadi biar bagus aja. Kemudian untuk yang nomor selanjutnya yaitu nomor 6. Praktek kenapa model harus di-save dan kenapa temporary training harus dihapus. Nah, balik lagi, model itu kenapa di-save, karena untuk nggak ngulang dari awal, biar nggak yang sebelum-sebelumnya itu biar nggak usah dijalanin lagi, jadi disimpan datanya. Terus kenapa temporary harus dihapus. Jadi balik lagi sama kayak tadi, temporary harus dihapus itu biar mengurangi beban dari memori atau RAM-nya. Dan di sini kita coba yang model save ini di running. Nah, dari model save ini kita masuknya tuh ke sini. Nah, dia ekstensinya itu
doc2fact file. Jadi yang modelnya itu udah di save ke sini. Kemudian untuk yang selanjutnya itu nomor 7, maksud dari infer code. Nah, di sini infer code itu untuk menghitung kalkulasi vektor dari data yang dimasukin. Jadi kita akan menghitung misalkan nih, kata-kata yang ini misalkan Eriskia-Nisa Febrianti Lucalina, ini dihitung vektornya. Nah, di sini kita coba aja. Nah, ini vektor dari kata yang ini. Kata yang ada di sini. Dan mulai dari 0,019 sampai ke sini. Ini vektor dari kata yang ini. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya nomor 8. Maksud dari quotient similarity. Nah, di sini quotient similarity itu membandingkan kalimat pertama dengan kalimat yang kedua. Jadi kita punya kalimat yang pertama itu will shine brighter than any other star. Kemudian kalimat yang kedua itu our beloved summer. Jadi sini apakah yang kalimat pertama itu similarity-nya sama dengan, pokoknya similarity dengan kalimat yang kedua. Di sini kita coba print aja. Nah, di sini perbandingannya udah muncul. Dia perbandingannya itu minus 0,2. Jadi kalau minus ini berarti jauh. Jadi kata-kata yang atas sama yang bawah itu jauh dari similarity. Kemudian kalau misalkan misalnya kita mau coba kata yang atas sama yang bawah tuh sama aja. Apakah perbandingannya itu bakal sama? Sini di run. Nah, di sini kelihatan kalau misalkan katanya itu sama, misalkan kalimat pertama dengan kalimat kedua, perbandingannya itu bakal jauh lebih besar. Tuh. Nah, untuk yang selanjutnya itu nomor 9, menghitung praktek skor cross validation dari masing-masing metode yang tadi. Dari sini kita udah punya data yang X-nya itu 150 dibaginya. Di sini kita coba aja di running berapa skor yang muncul. Nah, ini udah muncul skornya itu 0,3. Ini skor dari keseluruhannya. Nah, mungkin itu aja untuk praktek program di chapter 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.